Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian akan belajar bersama Ibu kembali, yaitu tentang mengenal sudut, yang meliputi konsep sudut, penamaan sudut, dan jenis-jenis sudut. Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar tentang pengenalan sudut bersama Bu Lutfi. Para siswa, perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah kursi, ya. Pada kursi ini kalian bisa membentuk suatu sudut, yaitu antara lain pada antara sandaran dengan tempat duduknya. Coba perhatikan ya. Nah, ini antara sandaran dan tempat duduk, ini akan membentuk sebuah sudut yang besarnya A derajat. Kemudian ini ada seorang pemanah ya. Ini antara panah dengan badan bapak pemanah ini juga akan membentuk sudut yang besarnya B derajat. Dan ini juga ada gambar laptop antara screen ya, antara layar dengan keyboardnya juga akan membentuk sudut yang besarnya C derajat. Jadi penasaran ya, apa sih yang dimaksud dengan sudut? Oke, perhatikan penjelasan Ibu. Para siswa, ada beberapa poin tentang sudut yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah bahwa sudut itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis ya, dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Nah, titik potongnya ini disebut titik sudut. Coba perhatikan ya. Ini ada sinar garis PA dan sinar garis PB bertemu di titik P. Maka titik P inilah yang disebut dengan titik sudut. Sedangkan ini adalah daerah sudut. Dan sinar garis PA dan sinar garis PB ini merupakan kaki-kaki sudut. Oke. Kemudian cara memberi nama bagaimana, Bu? Nah, cara memberi nama adalah dengan menggunakan huruf kapital berdasarkan nama titik sudutnya. Seperti pada contoh pik ini ya, contoh gambar ini. Ini bisa kalian memberi nama dengan satu huruf kapital atau tiga huruf kapital. Kalau menggunakan dengan satu huruf kapital, maka ini disebut dengan sudut P ya. Kalau tiga huruf ini disebut sudut APB atau BPA. Oke, perhatikan lambangnya ya. Jadi lambang sudut bisa ditulis seperti ini. Ini cara membacanya adalah sudut P atau bisa ini sudut APB atau sudut BPA. Yang penting titik sudutnya harus ada di tengah ya. Kemudian ujung-ujung dari sinar itu ada di tepi-tepi APB atau BPA ya. APB atau BPA. Kemudian besar sudut P itu menuliskannya atau melambangkannya dengan huruf M. Jadi ini cara membacanya adalah besar sudut P ya, besar sudut P. Oke. Selain itu, daerah sudut ini bisa dilambangkan dengan huruf Yunani. Loh, bagaimana Bu huruf Yunani itu? Contohnya ini huruf Yunani ya. Seperti ini namanya alfa ya. Jadi ini bisa dilambangkan dengan alfa derajat. Kemudian kalau ini namanya beta. Ini namanya huruf Yunani ya. Ini alfa, ini beta dan lain-lain ya. Nah, kemudian satuan sudut itu bisa menggunakan salah satu dari dua satuan. Yang pertama biasanya ini yang kamu pakai derajat atau bisa menggunakan radian. Untuk kalian ini biasanya menggunakan derajat ya. Untuk radian ini pada tingkat pendidikan berikutnya ya. Oke. Nah, inilah beberapa poin dari sudut yang perlu kalian pahami dengan baik. Oke, selanjutnya jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Para siswa, berdasarkan besar sudutnya itu ada beberapa jenis sudut. Contohnya ini ada sudut ini. Ini jenis sudutnya adalah sudut lancip ya. Kenapa ini sudut lancip? Karena besarnya adalah
antara 0 derajat sampai 90 derajat atau sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian ada yang namanya sudut siku-siku, yaitu yang besarnya 90 derajat. Ada lagi jenis sudut tumpul, ini ya, yaitu yang besarnya lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Contohnya misalkan kamu menemukan sudut yang besarnya 100 derajat, berarti dia termasuk sudut tumpul. Oke. Kemudian besar sudut selanjutnya, jenis sudut selanjutnya adalah sudut lurus, karena besarnya 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut refleks. Ini adalah sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat, tapi kurang dari 360 derajat. Itu namanya sudut refleks. Contohnya misalkan ada sudut yang besarnya 200 derajat, maka dia termasuk sudut refleks. Oke, ini beberapa jenis sudut yang perlu kalian pahami dan kalian hafalkan dengan baik ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Nah, sekarang contoh soal. Ibu beri satu contoh soal. Ada soal, tentukan jenis sudut dari 3/5 putaran penuh. Nah, gimana ini caranya? Caranya mudah aja. Yang pertama, kalian pikirkan dulu, satu putaran penuh itu sudutnya besarnya berapa derajat? Ya, bagus. Satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat. Kemudian langkah berikutnya, setelah tahu bahwa satu putaran penuh 360 derajat, maka 3/5 putaran penuh itu artinya adalah 3/5 dikalikan 360 derajat. Nah, ini dihitung. 3 kali 360 berapa? Kemudian dibagi dengan 5 hasilnya. Hasilnya adalah 216 derajat. Setelah itu kalian pikirkan, 216 derajat ini jenisnya sudut apa? Lebih dari 180 derajat ya, tapi kurang dari 360 derajat. Berarti sudut, ya betul sudut refleks. Jadi 3/5 putaran penuh merupakan sudut refleks. Demikian para siswa, satu contoh soal yang mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kamu. Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Sudah paham ya insya Allah tentang pengenalan sudut. Terima kasih Ibu. Semoga menjadi ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.